Tapi kenapa sekarang orang sholat sibuk dengan celana jingkrang? Kenapa orang sekarang sibuk dengan masalah jenggot? Kenapa mau sholat tidak menghadapkan qalbu? Untuk apa engkau berjenggot hatimu sombong? Katanya kalau sarung di bawah mata kaki terbebas dari sombong, tapi engkau malah tambah sombong. Berarti khuyalakmu sudah menjadi kiber. Bukan itu maksud Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini ingin mengangkat pembicaraan berkaitan dengan celana cingkrang, berkaitan dengan jenggot yang banyak diangkat oleh kelompok oportunis dari mujahid-mujahid dakwah jalanan. Maksudnya YouTuber ya, kalangan dai-dai YouTuber. Biasanya vokal ketika mengkritisi jenggot, ketika mengkritisi celana cingkrang. Di antaranya yang turut mensukseskan program anti yaitu jenggot dan anti celana cingkrang itu DR Ar-Razi Hasim ya, ini salah satu ketika mengangkat itu sebagai isu pembicaraannya dalam video berdurasi pendek yang sengaja dipotong oleh yaitu ofisialnya kali. Nah, yang menjadi pembicaraan kita sampai detik ini tidak ada seorang pun tokoh salafi yang mengangkat persoalan isbal dan janggot itu di dalam sholat. Kan persoalannya di dalam sholat. Jadi tidak bisa dikaitkan dengan statement Ar-Razi Hasim. Orang sholat itu harus husuk dan sebagainya. Emang ketika sholat membicarakan isbal? Kan tidak. Isbal itu pembicaraan di luar sholat. Jenggot itu pembicaraan di luar sholat. Tak seorang pun dari tokoh-tokoh salafi, ulama-ulama salafi, wahabi, di seluruh dunia yang membicarakan sholat ketika sedang sholat. Pakai dong logikanya kalau memang mau pakai logika yang sehat. Penjelasan berkaitan dengan isbal, berkaitan dengan jenggot itu dijelaskan oleh kalangan masyayikh itu semuanya di luar sholat, termasuk kalangan para imam. Dari imam yang masyhur, imam yang 4 yang disepakati oleh tokoh-tokoh mazhab, yang disepakati oleh para pengikut-pengikut mazhab, itu kan seluruhnya pembicaraannya di luar sholat. Kalau sekarang dibicarakan misalnya berkaitan dengan isbal, itu bagian dari khusuk. Ketika ada pernyataan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larangan isbal, agar tidak mengganggu sholat, ya dipotong, salah satu cara. Tetapi ketika menciptakan subhat, pemahaman subhat di tengah-tengah umat yang membolehkan isbal, sudah pasti akan muncul kerancuan-kerancuan berfikir di saat sholat. Tidak khusuk juga. Karena pada akhirnya salah satu yang harus dilewati oleh seorang yang akan sholat itu, yaitu tidak isbal misalnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang sholat isbal, suruh berwudu lagi oleh Rasulullah sampai 3 kali. Itu satu contoh.
Apakah kemudian dalam pikiran Ar-Razi Hasim itu karena dia tidak khusyuk lalu dibandingkan dengan Ar-Razi Hasim, saya yakin lebih khusyuk sahabat yang ditegur oleh Rasulullah agar memotong celananya tadi. Itu. Jadi menurut saya persoalan isbal ini bukan persoalan di dalam solat, ya. Bukan persoalan pembicaraan di dalam solat yang harus diterangkan di dalam solat, tapi pembicaraan di luar solat agar umat Islam selamat dari segala kejanggalan-kejanggalan ketika sedang melaksanakan solat, selamat dari kesalahan-kesalahan yang tak harus diamalkan di dalam solat. Kalau masuk bagian dari yang terpenting untuk dihindari. Itu loh Dr. Rozi Hasim. Demikian juga jenggot. Kan tidak pernah dipermasalahkan oleh kalangan ulama-ulama fiqih itu di dalam sholat. Nggak ada kan membicarakan itu ketika sedang sholat, kan tidak. Mengapa kemudian dihubung-hubungkan dengan khusyuk? Janganlah mempengaruhi orang awam untuk berbuat salah. Seperti wudhu, kenapa tidak berwudhu sekalian gitu? Kenapa tidak berwudhu sekalian? Pokoknya sholatlah khusyuk kepada Allah pasti diterima begitu. Enggak begitu. Ada tahapan-tahapan sebelum melaksanakan sholat itu. Termasuk diantaranya masalah isbal dan juga masalah jenggot, agar pikirannya menjadi tenang dan benar-benar khusyuk ketika sholat. Itu bagian dari media bagi mereka. Berbeda misalnya seperti yang dipikirkan oleh Ar-Razi, bahwa orang yang melaksanakan sholat tetapi isbal dan dikerjakan dengan khusyuk, itu tetap dapat pahala misalnya. Itu pandangan Ar-Razi, bukan pandangan hadis. Beda dengan pandangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang izar. Musbilul izar itu yang menjulurkan kainnya itu ketika sholat, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dari bagian yang menggagalkan sholat. Karenanya jangan dipandang rendah yang demikian. Jika terjadi di kalangan mereka menjelaskan secara detail persoalan isbal didasarkan kepada hadis-hadis Nabi, kenapa harus takut? Bantah juga dengan hadis. Bantah dengan hadis dengan logika yang benar, bukan dengan logika yang jongkok, tapi logika yang lurus. Bantah dengan hadis Nabi juga. Kalau memang ada hadisnya yang membenarkan menjulurkan kain ketika sedang sadar di dalam sholat itu. Berbeda loh dengan sebab-sebab bolehnya izar ketika sedang sholat misalnya. Musbil izar ketika sedang sholat. Mungkin karena sebab dan sebagainya. Itu dibenarkan. Mungkin perutnya terlalu besar sebagaimana yang digambarkan sehingga melilit sampai ke bawah lagi. Tidak menjadi persoalan di dalam pandangan agama. Karena itu yang harus dibicarakan bukan mereka yang melaksanakan sunnah Nabi itu, tapi yang harus dibicarakan orang yang dengan sengaja meninggalkan sunnah Nabi kepada sunnah kampungan. Ya itu. Jangan kita itu beragama kampungan. Beda antara agama kampungan ya dengan agama sunnah. Kalau agama kampungan itu asalkan melaksanakan perintah agama. Tapi kalau agama sunnah yaitu melaksanakan ajaran agama berdasarkan sunnah. Beda kan? Beda jauh. Ini dari saya, Zulkarnain El Maduri. Mudah-mudahan
memberikan tambahan ilmu kepada siapa saja yang ingin berilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.